Di pertemuan ini, di pembelajaran ini, pembahasan ini kita akan coba mengusung membahas tema tentang perdagangan luar negeri. Ini materi yang sebelumnya sudah disampaikan literaturnya. Inti dari sini adalah perdagangan luar negeri ini adalah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara. Misalkan Indonesia itu mempunyai komoditas apa yang unggul yang bisa dijual di luar negeri, ya. Bentuknya nanti ini akan mempengaruhi neraca perdagangan dan juga akan meningkatkan devisa, alat pembayaran negara untuk kegiatan ekspor dan impor. Nah, di dalam materi perdagangan luar negeri ini ada teori yang kita gunakan, teori merkantilis dan teori klasik, ya. Merkantilis, ya, ini adalah dulu nih kegiatan yang dilakukan oleh zaman kolonialis, ya, zaman penjajahan, di mana kegiatan utamanya adalah mengeruk keuntungan, menguruk laba. Tapi kalau dulu menguruk labanya dalam bentuk daerah jajahan, kemudian di daerah jajahan tersebut hasil-hasil komoditasnya bisa dimanfaatkan. Nah, juga kalau terjadi di abad ke-16 dan ke-17, perdagangan luar negerinya ini yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa pada umumnya itu menjadi sumber kekayaan untuk suatu negara. Bentuknya adalah perdagangan rempah-rempah kalau dulu, ya. Kalau dulu perdagangan rempah-rempah, merkantilis. Nah, ini yang mendasari kegiatan perdagangan luar negeri awal-awalnya. Itu masa-masa ketika mungkin Marco Polo, ya, kemudian para penjelajah lainnya yang menemukan daerah-daerah kekuasaan baru. Nah, di situ motifnya ekspansi. Di dalam ekspansinya ya juga membawa barang-barang yang bisa diperkenalkan, diperdagangkan di negara-negara tujuannya. Kalau kita dulu Indonesia di Belanda, ya, itu juga terjadi perdagangan luar negerinya, tapi lebih banyak ke mengeruk kekayaan yang ada di Indonesia. Kalau yang perdagangan luar negeri zaman-zaman saudagar-saudagar dari timur, nah itu memang murni perdagangan luar negeri, ya. Ada serikat Indonesia yang di situ ada perhimpunan para pedagang, ya, para pedagang yang kegiatan utamanya adalah jual beli barang yang ada di negara asalnya dijual di negara tujuan. Kemudian kalau di ekonomi klasik ini ada tokohnya namanya David Ricardo. Nah, dalam kajian ekonomi klasik ini yang menyebabkan adanya perdagangan itu karena ada spesialisasi. Spesialisasi itu artinya ada negara-negara tertentu yang memang secara khusus mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu. Tapi kalau dalam hal ini ke dagangnya, ya. Kalau jasa itu saat ini juga ada spesialisasi. Misalkan kalau di Indonesia yang hubungannya dengan perdagangan itu spesialisasinya apa? Kalau kita ekspor yang banyak ini kan saat ini yang hubungannya dengan laut, ya, hasil-hasil laut. Misalkan udang, ya, itu juga masuk ke dalam ekspor yang favorit. Sini kalau data yang saya ini kan ada udang, kemudian ada kopi, ada minyak kelapa sawit, ada kakao, ya, ada karet dan produk karet lainnya. Jadi sektornya ini kalau di Indonesia spesialisasinya ini tergantung dari kekayaan yang ada di Indonesia. Kalau udang kan jelas perairan kita itu luas, ya. Kalau kopi juga kita itu agraris. Jadi yang berkaitan dengan pengolahan perkebunan itu cukup besar ininya. Hasil yang dimilikinya, minyak kelapa sawit dari perkebunan sawit, ya, kakao juga dari perkebunan kakao, karet dan produk karetnya. Kemudian dan perdagangan, ya, perdagangannya juga dalam artian perdagangan yang di ekonomi klasik ini idealnya perdagangan yang tidak ada batasan-batasan atau hambatan-hambatan. Bahkan seperti pajak, kemudian cukai segala macam itu kalau bisa tidak ada. Kenapa? Karena di sini untuk membuka kompetisi
menjual barang ke luar negeri sebanyak-banyaknya, tapi dengan keunggulan yang kompetitif, tidak asal menjual saja ya, dengan kriteria-kriteria tertentu. Kalau di Indonesia kan juga ada ininya, ada kendali mutunya, agar barang yang diekspor ke negara-negara tujuan itu tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya yang juga sama-sama mengekspor. Nah, bagaimana dengan moda perdagangan di Indonesia saat ini? Moda perdagangan tentunya adalah moda perdagangan, sistemnya bagaimana di Indonesia? Apakah ada sistem MOU? MOU dalam artian misalkan Indonesia mengirimkan bahan baku ya, diolah oleh negara tujuan, kemudian negara tujuan menjualnya kembali ke Indonesia. Ada yang seperti itu ya. Kita mengirimkan bahan baku di negara tujuan, kemudian negara tujuan tersebut mengolah bahan baku tersebut menjadi produk jadi dan dijual, didistribusikan di Indonesia. Contohnya banyak, itu teman-teman bisa mengidentifikasi lah bentuknya seperti apa. Terus kalau untuk pra-Covid, sebelum terjadinya Covid, itu bagaimana, dan selama pandemi ya. Ini data-data ini bisa dibaca, informasinya ada di banyak ya di situs ya. Yang salah satu yang sudah saya dapat ini ada peningkatan di sektor-sektor makanan ya, di sektor-sektor makanan ya, kayak bahan-bahan makanan ya, kayak udang, kemudian juga ada di sini ekspor-ekspor yang ya, itulah yang baru saya dapat ininya, salah satunya sektor kelautan. Dan selama pandemi di sini bagaimana pola perdagangannya? Ini teman-teman kalau mau mencoba mengamati atau mempelajari bagaimana perdagangan yang terjadi di Indonesia, ini bisa dijadikan kata kunci. Pra-Covid itu bagaimana model perdagangannya, dan selama pandemi bagaimana, agar lebih mudah memahami materi perdagangan luar negeri. Teorinya kita membahas tentang merkantilis, ini artinya yang mendasari terjadinya perdagangan luar negeri awal-awal ya. Kemudian juga didukung dengan ekonomi klasik, ada sini teori spesialis bahwa di negara-negara tertentu mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang. Mempunyai keunggulan dalam memproduksi barang itu dipengaruhi bahan baku dan teknologi ya. Bahan baku dan teknologi. Kalau sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan ya, bahan baku dan teknologi. Contoh seperti di Jepang dulu, ketika dua kota besarnya itu diserang sekutu sampai tidak bisa menghasilkan apa-apa, di situ mulai berpikir bagaimana caranya biar bisa ada andalan untuk negara tersebut ya. Belum jadi negara industri, maka yang disiapkan pada saat itu adalah SDM-nya disiapkan, dibaguskan. Dari SDM tersebut terjadi inovasi besar-besaran. Nah, dari situlah muncul kekuatan untuk meningkatkan industri manufakturnya ya. Jepang itu terkenal dengan industri manufakturnya yang unggulnya ya, produksi mobil dan lain sebagainya. Begitu juga dengan negara-negara lain. Kalau di Indonesia spesialisasinya ya yang hubungannya dengan pengolahan tanah, karena kita luas, wilayah kita itu cukup luas ya. Bukan cukup luas lagi, sangat luas, dari mulai hutannya, kemudian lautnya, dan pengolahan-pengolahan lainnya. Coba ini teman-teman kalau mau coba dibuat semacam pengamatan kecil bagaimana perdagangan pada saat sebelum Covid dan selama pandemi. Tapi yang hubungannya dengan luar negeri. Kalau perdagangan lokal ya itu mah gampang ya. Anda lihat aja di sekitar tempat tinggal Anda bagaimana model perdagangan selama pandemi ini. Hampir tidak ada bedanya ya, cuman ada batasan-batasan protokol. Tapi itu untuk di daerah-daerah yang masih mematuhi protokol. Tapi kalau di daerah-daerah yang jauh dari pantauan protokol ya biasa aja, tidak ada jaga jarak atau yang umumnya dihimbau di protokol Covid. Kemudian beberapa keuntungan melakukan perdagangan. Nah, keuntungan di sini dalam bentuk apa ya? Keuntungannya tentu dalam bentuk pemenuhan kebutuhan. Pertama, pemenuhan kebutuhan ya, dan kedua adalah laba.
pemenuhan kebutuhan dan laba. Pada saat COVID terjadi ini, Indonesia memperoleh manfaat dari perdagangan. Apa aja nih kira-kira yang didapat oleh Indonesia pada saat masa COVID berlangsung, yang hubungannya dengan luar negeri. Nah, lagi-lagi dilihat lagi, di googling lagi, sektor apa yang pada saat COVID berlangsung ini Indonesia justru unggul. Sektor apa itu? Itu baru-baru ini di Jabar Pak Ridwan Kamil itu sempat melepas ekspor komoditas tertentu. Nah, teman-teman bisa googling apa itu ekspornya. Nah, kalau secara makro sesuai dengan teori yang ada di buku yang kita pakai ini, Sadono Sukirno, ini ada 4 keunggulan. Pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Nah, karena ini hubungannya dengan spesialisasi tadi, ya, Indonesia ini kan tidak bisa mempunyai kekuatan untuk memproduksi barang-barang yang manufaktur sebagus kayak produksi Jepang atau Eropa. Maka ketika ada sistemnya ini ya, assembling, maka barang-barang yang utamanya mungkin untuk produk tertentu itu dihadirkan dari luar negeri, kemudian dirakitnya, assemblingnya di Indonesia. Atau ada yang build up, jadi langsung yang dirakit di luar negeri, dirancang di luar negeri, kemudian didatangkan ke Indonesia untuk barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Nah, ini apa aja? Kalau untuk yang nomor 1 ini ada yang jenis makanan ya, itu bisa kita lihat made in-nya atau diimpor. Importirnya siapa? Kalau dari makanan ya, contoh Samyang, itu kan mie yang diproduksi oleh Korea, tapi yang impornya ya orang dari perusahaan Indonesia ya. Kemudian apalagi HP. Nah, HP untuk beberapa tertentu, gadget, gawai, itu juga diproduksi di luar negeri. Tapi untuk beberapa juga gawai tertentu itu di Indonesia ya. Nah, terus ada perbedaan ini antara produksi Indonesia dengan produksi Vietnam atau Thailand. Kok bisa sih ya? Mungkin di sana itu ongkos produksinya, ongkos tenaga kerjanya lebih murah ketimbang di Indonesia. Kemudian diimporlah ke Indonesia. Begitu juga dengan negara lain, mungkin tidak punya bahan baku udang atau makanan-makanan seafood, maka di lobster ya itu diekspornya dari Indonesia. Kemudian memperoleh keuntungan spesialisasi. Nah, di sini kelihatan negara-negara yang mempunyai kekuatan utama dalam memproduksi barang atau mengekspor barang. Jadi terkenal, misalkan kayak Timur Tengah itu mempunyai spesialisasi mengekspor minyak mentahnya ya, minyak mentahnya. Atau yang saat ini kan mobil-mobil elektronik ini sedang akan digalakkan ya, mobil yang bahan bakunya itu adalah listrik. Nah, bahan utamanya ini ada di Indonesia. Bahan utama untuk membuat baterai untuk motornya atau tenaganya kendaraan tersebut itu asalnya dari Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai keuntungan spesialis untuk hal itu. Jadi kalau Indonesia membuka pabrik yang hubungannya dengan mobil-mobil listrik atau baterainya, itu maka Indonesia akan menjadi eksportir terkuat lah ya untuk mendukung mobil-mobil baru yang tenaganya listrik. Karena isu buat minyak bumi itu akan habis ya, semakin kuat. Jadi perlu ada alternatif tenaga baru. Salah satunya listrik. Listrik itu kan bisa diperbarui dengan cara dicas, dan listrik itu hampir tidak bisa habis ya, karena pembaharuannya bisa dengan tenaga apapun, tenaga surya, ya, tenaga debit air, bahkan nanti ada yang menggunakan perputaran dinamonya lagi. Jadi ininya menyimpan, ada listrik menyimpan untuk memutar dinamo sehingga ketika bannya itu atau kendaraannya melaju kencang maka terisi kembali ya. Jadi menyimpannya itu untuk menyebabkan motornya kendaraan itu berputar sehingga ada terperbarui lagi. Itu nanti akan sampai ke situ arahnya. Tidak hanya dicas seperti kayak cas HP aja ya. Kemudian memperluas pasar-pasar industri dalam negeri.
Nah, ini kayak di Indonesia ini kan ada sektor pertanian, kemudian sektor kerajinan, sektor kelautan. Nah, itu masing-masing kalau produknya itu unggul dan punya daya beli di luar negeri, maka itu bisa diekspor. Kerajinan-kerajinan yang dari Indonesia ya itu diekspor ke luar negeri. Sampai luar negeri dijadikan bisa cenderamata. Cenderamata yang oleh orang Indonesia dibeli kembali. Padahal itu bisa jadi produknya produk Indonesia, labelnya label luar negeri. Ya, itu sudah bukan kabar asing lagi ya. Jadi produknya produk Indonesia tapi labelnya label luar negeri. Jadi kita di sana hanya beli labelnya doang. Jadi harga belinya jadi kursnya kurs mata uang yang berlaku di sana. Misalkan ada sebuah celana itu HPP-nya itu hanya 70.000 lah misalkan ya, 70.000. Sampai negara asal, negara tujuan itu bisa sampai 15 misalkan 500.000 kalau dikurskan ke Indonesia. Kok bisa mahal, Pak? Ya karena ada ongkos kirimnya, ada biaya masuk ya. Bukan biaya masuk, biaya keluar dulu misalkan. Ada mungkin juga biaya masuk kalau itu impor dari luar negeri ya. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Teknologi modern ini mesin, kemudian kalau sekarang software, aplikasi atau yang hubungannya dengan tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Nah, ini kalau buat negara-negara yang kompetitif menggunakan teknologi, maka tingkat produksinya itu tinggi dan bagus. Presisinya itu bagus ya. Jadi tingkat keakuratannya itu tinggi. Karena kalau misalkan software, robot atau apa, itu kalau settingannya A, maka dia akan bergerak A. Lain dengan manusia ya, lain dengan SDM manusia. Kalau manusia itu kan bisa naik turun ya tingkat kualitasnya. Nah, ini 4 hal ini bisa teman-teman juga kaitkan dengan contoh-contoh perdagangan yang memang tidak dihasilkan di Indonesia, terus keuntungan di Indonesia tuh kuatnya di sektor apa, kemudian industri-industri apa aja yang berperan dalam ekspor Indonesia, penguatan ekspor Indonesia, kemudian menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Nah, kalau di Indonesia teknologi modern apa yang digunakan yang dengan itu produktivitas untuk ekspornya itu bisa bagus. Teknologi apa yang digunakan yang dengan itu produktivitasnya bisa bagus. Nah, kajian ini bisa di googling ya, karena sumbernya banyak. Kalau mencari di buku kita akan kelelahan. Kita tinggal lihat, kalau sekarang kita coba studinya studi googling, tapi dengan melihat situs yang kita jadikan rujukan. Misalkan kalau di harian online ya, media-media online itu apa koran-korannya, apakah Media Indonesia, Shindo, kemudian Jawa Pos atau Kompas atau Pikiran Rakyat. Nah, itu menurut saya tadi media-media online tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu bisa dijadikan rujukan untuk melihat variabel-variabel atau hal-hal yang mendukung dari keempat contoh keuntungan melakukan perdagangan secara makro. Mengukur keuntungan dari spesialisasi, jadi kalau kita mau melihat bagaimana sih cara menilai keunggulan tertentu yang ada di sebuah negara. Itu ada 2 hal. Faktor produksi yang dapat digunakan dengan lebih efisien. Nah, kalau efisien ini hubungannya dengan penggunaan waktu yang digunakan, waktu yang dimanfaatkan atau waktu produksi ya. Waktu produksi dan juga jumlah bahan bakunya, jumlah komposisinya. Ini bisa lebih bersaing, artinya tidak terlalu banyak dan bisa sesuai dengan kualitas. Kita ambil contoh. Misalkan Indonesia ini kan kaya dengan karet ya, salah satunya kaya dengan karet. Maka kalau untuk memproduksi barang-barang yang berhubungan dengan bahan bakunya karet dan didukung dengan teknologi yang bagus, maka Indonesia ini bisa atau sudah menjadi negara eksportir bahan utama karet yang cukup bagus karena didukung dengan dengan bahan baku dan
infrastrukturnya, ya. Kemudian yang kedua, penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Ya jelas. Kenapa kau menikmati banyak barang-barang di dalam negeri? Ya karena barang tersebut unggul. Kalau barang tersebut unggul, barang yang diekspor itu bagusnya sih barang yang surplus di dalam negeri, ya. Orang-orang dalam negeri itu bisa juga menikmati, cuman kalau untuk kualitas ekspor dibaguskan lagi kualitas ekspornya. Karena contoh Indomie itu kan Indonesia juga mengekspor yang ada di Indofood. Tentu produk Indomie yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri berbeda coraknya. Mungkin kalau yang di luar negeri di ini yang tidak gurih, tapi kalau di Indonesia yang lidahnya lidah Asia, terutama Asia Tenggara. Kemudian keuntungan mutlak. Ini ada teori yang untuk menjabarkan, menarasikan keuntungannya itu seperti apa. Keuntungan mutlak, jadi ini ada negara-negara tertentu yang tingkat produksi barangnya itu efisiennya itu lebih tinggi daripada negara lain, atau produktivitasnya lebih tinggi dari negara lain. Kita contoh di sini. Ini saya dapat juga dari kajian googling. Jepang memproduksi 250.000 unit per tahun untuk 6 model. Sedangkan BMW sebanyak 500.000 mobil per tahun. Itu rencananya. Mobil listrik per tahun 2020. Ini dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda, tapi kalau kita lihat dari jumlah produksinya, Jerman itu ideal karena dia bisa menyanggupi 500.000 mobil listrik per tahun. Sedangkan Jepang 250.000, tapi 250.000-nya ini variannya banyak. Ya, variannya banyak. Kalau dibuat kelas, itu ada kelas ke bawah, ada kelas menengah, dan ada kelas atas. Misalkan kalau kelas ke bawahnya ini ya kayak Vios, misalkan ya, kayak Limo atau kayak Etios. Terus kalau kelas menengahnya itu Innova, ya, Innova. Terus kalau kelas atasnya misalkan Fortuner. Nah, itu lebih variatif. Kenapa lebih variatif? Ya ini juga strategi dagang ya. Biar masing-masing itu bisa saling menutupi. Misalkan penjualan Fortuner tidak setinggi Innova. Padahal itu satu produksi ya. Jadi ada alat bersaingnya atau ada produk untuk saling bersaingnya. Kalau BMW ya mungkin ya levelnya BMW kan mahal-mahal ya, jadi tidak ada yang murah. Jadi ini dipakai buat yang high class semua. Jadi kalau kita lihat di sini keuntungan mutlaknya untuk produk manufaktur mobil, Jerman ini lebih kuat 500.000. Kemudian di sini keuntungan berbalik. Nah, ini keuntungan yang misalkan begini, misalkan kalau di Indonesia itu kuatnya di udang, misalkan ya, 1 kilo udang di Indonesia, atau bukan 1 kilo, misalkan perbandingannya begini, 5 kilo udang 5 ton udang Indonesia itu setara dengan 6 ton beratnya sapi Jepang, ya, 6 ton beratnya sapi Jepang. Jadi kalau di Indonesia itu 5 ton bisa menghasilkan 5 ton udang kalau ditotalkan. Kalau di Jepang itu ada sapi yang besarnya misalkan 6 ton. Nah, itu keuntungan berbalik. Kalau mau Indonesia misalkan membutuhkan sapi yang beratnya misalkan 6 ton, ya berarti ke ekspornya minta impornya itu dari Jepang. Tapi kalau Indonesia mau mengkonsumsi atau membutuhkan sapi yang beratnya 6 ton, maka ngambilnya di Jepang. Justru sebaliknya, ketika Jepang ingin membutuhkan udang yang konsumsinya itu Indonesia sanggup 5 ton, maka impornya dari Indonesia.
Nah, dari sini juga sama-sama ada keunggulan masing-masing, ya. Sama-sama ada keunggulan masing-masing. Jadi saling mengisi keunggulannya di sini. Nah, kesimpulannya perdagangan luar negeri ini semakin bagus kalau bisa sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara dan bisa juga menggunakan kurs mata uang yang bersangkutan. Misalkan ya tidak lagi tergantung dengan dolar. Indonesia menjual ininya udangnya dengan mata uang Indonesia dikonversi ke yen. Begitu juga dengan sapi Jepang menjualnya dengan harga yen dikonversi ke Indonesia. Maka nanti bisa mengikuti kurs mata uang yen terhadap rupiah atau rupiah terhadap yen. Ya, atau rupiah terhadap yen. Nah, untuk keuntungan berbalik ini teman-teman juga bisa mencari contoh yang lebih dari ini. Ini jadi contohnya aja karena kalau ditampilkan itu cukup banyak ya. Cukup banyak dan kita coba membahas teori dengan yang ada di lapangan. Dalam hal ini kegiatan jual beli atau perdagangan luar negeri. Oke, disimak ulasannya ini, semoga bermanfaat.